Assalamualaikum, ayo kita belajar menentukan limit fungsi untuk X mendekati tak hingga yang memuat bentuk akar. Limit akar fx kurangi akar gx untuk X mendekati tak hingga. Cara pertama, ada soal seperti ini. Limit akar x kuadrat ditambah 4x kurangi 5 kurangi akar x kuadrat kurangi x kurangi 3 untuk X mendekati tak hingga. Hasilnya adalah, kita jawab sama dengan soal kita tulis ulang dikali dengan sekawan dari bentuk akar ini. Karena di soal tandanya kurangi, maka sekawannya adalah bertanda jumlah, sehingga akar dari x kuadrat tambah 4x kurangi 5 min akar dari x kuadrat kurangi x kurangi 3 kita kali dengan yang depan itu sama, ini persis akar x kuadrat ditambah 4x kurangi 5 ditambah akar dari ini persis ini x kuadrat kurangi x kurangi 3. Jangan lupa dibagi dengan sama dengan pembilangnya. Untuk apa? Kita perhatikan biar dikali dengan 1. Ya, ini kan sebenarnya suatu bilangan, tapi bilangannya 1 karena pembilang dan penyebut sama. Kita lanjutkan, kita perhatikan kalau ibu misalkan akar satu kesatuan ini A, kemudian satu kesatuan akar ini itu B, berarti di sini kita ketemu A lagi ya, ini B. Ternyata ketika yang di dalam kurung ini mau dikali dengan pembilang, ternyata A min B mau dikali dengan A plus B. Berarti sama dengannya dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Itu rumus pemfaktoran yang sudah kita ingat di awal materi limit ya. Maka kita tulis A kuadratnya, karena A itu akar dari X kuadrat tambah 4X kurangi 5, maka A-nya akarnya tinggal hilang. Contoh, akar dari 5. Ya kan? Misalnya ini akar dari 5. Kita mau kuadratin. Akar dari 5 kuadrat. Nah, hasilnya kan 5. Akarnya nggak usah ditulis. Ini pertanyaannya akar dari X kuadrat tambah 4X kurangi 5 ini dikuadratin. Berarti kan akarnya hilang nih, tinggal di bawah akar ini. Kurangi dengan B kuadrat. Nah, karena B-nya akar ini, maka B kuadratnya X kuadrat min X min 3. Selanjutnya yang penyebutnya adalah ini. Tulis persis. Dah, selanjutnya X kuadrat tambah 4X kurangi 5, tulis lagi, kurangi kali X kuadrat hasilnya min X kuadrat, min kali min X hasilnya plus ya, min kali min plus X, kemudian min kali min lagi ini plus 3. Selanjutnya X kuadrat kita kurangi dengan X kuadrat, 4X kita tambah dengan X, min 5 kita tambah dengan 3. Hasilnya adalah X kuadrat kurang X kuadrat kan 0, di sini udah nggak ditulis, 4X ditambah X itu 5X, min 3 ditambah 5 itu hasilnya negatif 2. Nah, masing-masing penyebut ini masih sama, makanya tidak ibu bahas nih ya, masih sama persis. Kelanjutannya, ini kan hasil tadi yang paling akhir. Selanjutnya kita bagi dengan X. Kenapa dibagi dengan X? Karena variabel pangkat tertingginya itu X. Begitu juga dengan penyebut, variabel pangkat tertingginya akar dari X kuadrat nih, akar dari X kuadrat kan, alias X kan, akar dari X kuadrat. Nah, sehingga ini 5X dibagi X, atau sama nih dengan ibu menulis 5 kali X per X kurangi 2, ini dibagi X per akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 4X dibagi X kuadrat. Tadi kok dibagi X, ini dibagi X kuadrat? Iya, karena di dalam akar. Jadi sebenarnya itu sama, Mbak. Ya, Mas, dibaginya X sebenarnya. Tapi karena masuk ke akar, baginya X kuadrat. Tambah 4X per X kuadrat, kurangi ini 5. Jadi 5 per X kuadrat tambah akar dari X kuadrat per X kuadrat min X per X kuadrat min 3 per X kuadrat. Jelas? Selanjutnya 5X per X kan 1, sehingga 5 kali 1 hasilnya 5, kurangi 2 per X tetap, kemudian X per X kuadrat per X kuadrat hasilnya 1 kan, 4X dibagi X kuadrat hasilnya 4 per X, dapatnya dari mana? X yang atas ini dibagi dengan 1, X yang ada di bawah ini X kuadrat itu kan X dikali X.
X dikali X gitu kan, 4X yang atas dengan X yang ini jadi habis, jadi yang atas tinggal 4, yang bawah tinggal X kurangi 5 per X kuadrat tetap tambah, X kuadrat per X kuadrat itu 1 min X per X kuadrat ini sama, X nya yang atas sama yang bawah hilang 1 sehingga 1 per X kurangi 3 per X kuadrat. Oke, kemudian kita masukkan X nya diganti dengan tak terhingga, disubstitusi, berarti kan 5 tetap 5 kurangi 2 per tak hingga nih, orang tanya di sini 2 per tak hingga. Limit berapa? 2 dibagi sebuah bilangan yang mendekati tak hingga. Jadi ini sebenarnya bukan tak hingga, tapi sebuah bilangan yang gede banget, banyak sekali. Sehingga hasilnya akan kecil sekali, mendekati berapa? 0 gitu. Udah pernah kita bahas ya. Kemudian per berapa Bu? Akar tambah akar berapa ini? 1 tetap 1. Nah, 4 dibagi tak hingga 0. 5 dibagi tak hingga kuadrat, 5 dibagi X kuadrat tak hingga kuadrat. Berapa Bu ini? 5 dibagi tak hingga dikuadratkan, berarti kan banyak sekali. Wong 5 dikuadratkan aja kan 25, 10 dikuadratkan aja 100. Ini tak hingga loh, suatu bilangan gede banget dikuadratin. Dikali tak hingga lagi, tak hingga dikali tak hingga, hasilnya tambah besar sekali, tapi simbolnya tetap tak hingga gitu. Sehingga 5 dibagi tak hingga 0 kan. Kemudian 1 tetap 1, ini kurangi 1 per tak hingga 0 kurangi 3 per ini sama ya tak hingga 0. Ini dia hasilnya, 5 kurangi 0 5, akar dari ini hasilnya 1, akar dari ini hasilnya 1. 5 per akar 1 kan 1. Kok bisa Bu? Iya kan? Akar 1 kan 1. Kenapa? Karena 1 kuadrat itu kan 1. Gitu. Coba. Kalau 2 kuadrat itu 4. Akar 4 berapa? 2. Kan kayak gitu sama ya. Dah, sama dengan 5 per 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 5 per 2. Sebenarnya ada 3 contoh ya, dimana yang contoh pertama itu kita pakai soal ini, dimana kita lihat koefisien X kuadrat ini 1, koefisien X kuadrat yang satunya itu juga 1, koefisiennya sama. Misal Ibu misalkan ya, koefisien X kuadrat yang depan itu A, koefisien X kuadrat yang depan yang belakang itu P. Jika A sama dengan P, nanti ternyata hasilnya tidak perlu mencari dengan cara panjang itu, ternyata ada cara cepatnya ini. Kemudian ketika ada soal yang A-nya lebih dari P, misal ini 5 A-nya, P-nya 1, ternyata tidak perlu mencari panjang lebar, langsung jawabannya langsung tak terhingga, selesai. Begitu juga sebaliknya, kalau A kurang dari P, misal di sini 1, di sini 5, ya berarti hasilnya negatif, tak hingga. Bedanya Bu sama tak hingga itu berarti bilangan besar sekali, positif dia. Ini besar sekali juga tapi negatif, jadi negatif banyak banget gitu. Nah, nanti cara yang tadi, soal yang sebelumnya kita bisa cari dengan ini, karena A sama dengan P. B min Q per 2 akar A, dimana perlu kalian tahu harus dicari dulu A-nya koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X, C-nya konstanta, kemudian P di sini koefisien X kuadrat, kemudian Q di sini koefisien X dan R konstan. Tak lebih jelasnya kita cek di contoh soal video selanjutnya.